Presiden Joko Widodo saat ini telah menginstruksikan Presiden nomor 7 tahun 2022 tentang kendaraan listrik berbasis baterai yang dijadikan sebagai kendaraan dinas operasional ataupun perorangan di instansi pemerintah pusat dan juga daerah. Hal ini dikatakan bahwa untuk mengurangi emisi karbon serta mempercepat transmisi ke energi hijau atau energi baru serta untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak yang selama ini kita ketahui bahwa setahunnya ini membutuhkan 29,4 juta per tahunnya. Dan saat ini untuk membahas hal tersebut telah digelar rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 7 dan juga Dirut dari PT Antam dan PT IBC. Meskipun rapatnya ini sempat tertunda dikarenakan ada sejumlah anggota DPR yang menyatakan keberatannya atas ketidakhadiran dari Direktur PT Main Adi yang seakan-akan tidak menghormati lembaga negara dan juga seakan-akan menyepelekan rapat ini. Namun dengan adanya skors tadi selama kurang lebih 20 menit dan juga dengan adanya banyak anggota DPR yang telah hadir, maka diputuskan bahwa rapat ini tetap berlangsung dikarenakan juga memang direktur dari PT Antam dan juga komisaris dari IBC ini dapat hadir di tengah-tengah rapat. Dan diketahui bahwa ternyata meskipun bahan baku untuk baterai sebanyak 80% yakni disupport oleh nikel dan dimiliki oleh PT Antam atau dimiliki oleh Indonesia, namun ternyata 20% dari bahan baku lainnya ini masih diimpor dari negara lain. Contohnya saja untuk lithium hydroxide dan ini membutuhkan 70.000 ton per tahunnya dan ini selama ini diimpor dari Cina, Chile dan juga Australia dan proses pengolahannya pun ini juga masih di Cina. Selain itu ada juga grafit yang membutuhkan 44.000 ton per tahunnya dan ini masih diimpor pula dari Cina, Brazil dan juga Mozambik. Jadi meskipun 80% dari bahan baku untuk EV baterai ini yang nikel meskipun ada di Indonesia namun 20% bahan baku lainnya adalah masih impor dan ini tentunya diperlukan adanya roadmap ataupun langkah-langkah kemandirian dari perusahaan BUMN karena kita ketahui bahwa yang akan datang ini mobil listrik ataupun kendaraan listrik ini tentunya akan membutuhkan suplai yang cukup besar karena permintaannya pun sudah sangat besar. Dan berdasarkan dari penuturan dari Toto Nugroho, Direktur Utama PT IBC, ini ternyata hingga tahun 2035 tren mobil listrik ini akan naik secara signifikan, akan naik 15 hingga 20% per tahunnya atau jika disamakan dengan mobil konvensional ini artinya ada sebanyak 300 hingga 600 ribu mobil listrik per tahunnya. Adapun selain mobil listrik ini juga motor listrik akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni sebanyak 4 juta per tahunnya. Dan sekarang pemirsa sebanyak 14.000 kendaraan listrik yang sudah beroperasi di Indonesia ini nyatanya baterainya pun masih impor sehingga ini menjadi salah satu dilema di mana pemerintah seakan terburu-buru untuk meminta agar Indonesia ini mempercepat proses transmisi dari energi batubara ke energi yang lebih hijau atau menggunakan kendaraan listrik. Namun di tengah keburu-buruan tersebut namun kesiapan ataupun bahan bakunya ini ternyata masih banyak yang impor. Dan berikut adalah pernyataan langsung dari Toto Nugroho, Direktur Utama dari PT IBC yang menyatakan bahwa hingga tahun 2025 ini nyatanya Indonesia masih belum dapat memproduksi baterai sendiri. 2022 awal di sini kami mendorong dua hal. Satu terkait baterai yang prototipenya sudah kita buat dengan teknologi Indonesia, Pak. Betul baterai selnya dari luar, tapi komponen paling penting misalnya seperti baterai management system, itu otaknya, itu sudah kita bangun dengan karya anak bangsa. Yang cukup penting, kita setelah dari tambang kita melakukan produksi di 2005-2006 itu seluruh proses konversi itu juga sudah siap sehingga kita bisa memproduksi baterai EV di Indonesia secara massal di 2025-2026 siap untuk produksi di domestik maupun untuk Ya, Daka dan juga pemirsa hingga saat ini rapat dengar pendapat di Komisi 7 bersama dengan Dirut Main ID dan juga Dirut PT Antam ini masih tengah berlangsung dan update-nya akan segera kami sampaikan kepada pemirsa di rumah. Namun hingga saat ini masih banyak pengamat yang menyatakan bahwa kenapa harus kendaraan operasional untuk instansi pemerintah pusat dan daerah saja. Kenapa tidak diproduksi secara masif untuk kendaraan transportasi publik? Karena itu tentunya lebih dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Namun kita akan
akan menunggu keputusannya apakah berhasil transmisi energi dari batu bara ke energi hijau. Tentunya kita akan terus mengupdate kepada Anda di rumah.